Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala babul ishtighali. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, beliau melanjutkan pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai ishtighal. Kemudian beliau mengutip ucapan Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, qauluhu yajuzu fi nahwi Zaidan darabtuhu au darabtu akhahu au marartu bihi raf'u Zaidin bil ibtida'i. Ya, diperbolehkan dalam contoh yaitu Zaidan darabtuhu atau Zaidan darabtu akhahu atau Zaidan marartu bihi, itu merofakkan lafaz Zaid. Ya, jadi lafaz Zaid itu dirofakkan, ya, dengan pertimbangan atau itu dengan dianggap sebagai mubtada. Fal jumlatu ba'dahu khabarun. Ya, maka kalau lafaz Zaid itu dirofakkan, maka itu dianggap sebagai mubtada, dan jumlah setelahnya dianggap sebagai, dan jumlah darabtuhu dan seterusnya itu dianggap sebagai khabar. Wa nasbuhu bi idmari darabtu wa ahantu wa jawaztu wajibatal hadfi. Atau boleh juga dinasabkan, ya, artinya dibaca Zaidan. Namun kalau Zaidan ini maka ada lafaz yang tersembunyi, yang ditakdirkan. Ya, contohnya kalau Zaidan darabtuhu menjadi darabtu Zaidan darabtuhu. Atau kalau darabtu akhahu menjadi ahantu Zaidan darabtu akhahu. Atau kalau Zaidan marartu bihi, itu takdirnya jawaztu Zaidan marartu bihi. Dan itu lafaz darabtu, ahantu dan jawaztu itu wajib dihapus. Fala maudhi'a lil jumlati ba'dahu. Dan jumlah setelahnya itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab ketika dinasabkan. Sekarang kita masuk ke definisi. Al-ishtighalu an yataqaddama ismun wa yata'akhkhara anhu amilun masyghulun an nasbihi bil amali fi dhamirihi au mudhafin li dhamirihi. Maksud dari ishtighal itu adalah didahulukannya isim dan diakhirkan amil, dalam hal ini adalah fi'il, yang amil tersebut sudah sibuk, ya, sibuk dari menasabkan isim yang didahulukan tadi. Ya, sibuk dengan apa? Dia sudah sibuk beramal dengan dhamir yang bersambung dengannya. Ya. Atau dia sudah sibuk beramal dengan mudhaf terhadap dhamir. Ya, nanti yang dhamir itu kembalinya ke isim yang didahulukan tadi. Ya, nanti kita akan lebih mudah memahami dengan contoh. Wa mithalul mushtaghili bid-dhamiri, ya, contoh kalau fi'il tersebut sudah sibuk menasabkan dhamir, yaitu ad-dha'ifa sa'attuhu. Ya, ad-dha'ifa sa'attuhu. Ya, orang lemah tersebut aku menolongnya. Maka fi'il sa'ada atau sa'attu itu sebetulnya sudah sibuk menasabkan dhamir ha yang bersambung dengan sa'attu. Ya, namun ad-dha'ifa itu adalah isim yang didahulukan.
Jadi nanti pembahasannya ad-dha'ifa bisa dibaca mansub, bisa dibaca marfu'. Atau contoh yang lain, Muhammadan marartu bihi. Ya, Muhammadan marartu bihi. Maka fi'il marartu itu sudah sibuk menasobkan, dalam hal ini mahal, yaitu jar, ba, dan ha. Ya, huruf jar, ba, dan dhamir ha. Ya, jadi Muhammad, aku ya melewatinya. Wa mithalul mushtaghili bimudhafin lid-dhamiri, dan contoh istighol terhadap mudhaf, ya, mudhaf atau yang diidhofahkan kepada dhamir, Khalidan darabtu ibnahu. Khalidan darabtu ibnahu. Ya, Khalid, aku telah memukul anak laki-lakinya. Maka lafadz atau fi'il darabtu itu sudah sibuk menasobkan lafadz ibna. Yang ibna itu disandarkan kepada dhamir ha. Nah, ini adalah kisi-kisi pembahasan dari istighol. Fi hadhil amthilati taqaddama ismun. Nah, pada 3 contoh di atas itu isim itu diletakkan di awal, yaitu ad-dha'ifa, Muhammadan, dan Khalidan. Wa ta'akhkhara anhu fi'lun ishtaghala an nasbihi binasbid dhamiril 'aidi 'alaihi. Dan diletakkan di akhir fi'il yang sudah sibuk, ya, sudah sibuk dari menasabkan isim yang didahulukan tadi, ya, an nasbihi. Sibuk terhadap apa? Dia sudah sibuk binasbid dhamiril 'aidi 'alaihi. Dia sudah sibuk menasabkan dhamir yang kembali kepada isim yang didahulukan tadi. Lafdhon kama fil mithalil awwali. Dan sibuknya itu bisa secara lafadz sebagaimana contoh yang pertama, yaitu ad-dha'ifa sa'attuhu. Ya, maka ha di sa'attuhu itu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, memang dia itu secara lafadz itu adalah maf'ul bih. Au mahallan kama fil mithali tsani. Atau dia itu sibuknya secara mahal, ya, secara kedudukan. Karena di sini tidak ada maf'ulun bihi, marartu bihi yang zahir, ya, maf'ul bih yang jelas, yang sharih seperti itu. Namun yang ada adalah jar majrur bihi yang menempati kedudukan maf'ulun bihi. Au binas bismin muttasilin bid dhamiril 'aidi 'alaihi kama fil mithali tsalifi. Atau dia sudah sibuk menasabkan isim yang bersambung dengan dhamir yang kembali kepada isim yang didahulukan tadi, sebagaimana pada contoh yang ketiga, yaitu darabtu ibnahu. Nah, darabtu sudah sibuk menasabkan kata ibna, yang ibna itu disandarkan kepada dhamir ha yang kembali kepada Khalid. Walau lam yashtaghilil fi'lu binasbid dhamiri aw mattasala bid dhamiri latasallatu 'ala lismis sabiqi fanasabahu. Ya, kalaulah fi'il tersebut itu tidak sibuk, ya, menasabkan dhamir yang bersambung kepadanya, atau menasabkan sesuatu atau isim yang diidhofahkan kepada dhamir, maka fi'il tersebut akan beramal kepada isim yang sebelumnya dan menasabkannya. Jadi ini pokok perbedaan antara istighol dengan mendahulukan maf'ul. Ya, pada bab fa'il sebelumnya kita sudah membahas mengenai mendahulukan maf'ul dari fi'ilnya. Nah, kalau mendahulukan maf'ul dibanding fi'il,
itu ketika tidak ada atau ketika fiil tersebut tidak sibuk menasabkan dhamir. Ya, contohnya dulu fariqan hada misalnya. Ya. Namun di sini pembahasan istighol itu ketika fiil tersebut sudah sibuk menasabkan dhamir atau menasabkan isim yang diidhofahkan kepada dhamir. Wa arkanul istigholi thalathatun. Dan rukun dari istighol itu ada 3. Masyghulun anhu wa huwa lismul mutaqaddamu. Masyghul anhu yang pertama itu adalah isim yang diletakkan di awal. Wa masyghulun wa huwal amilu. Yang disebut dengan masyghul, rukun kedua adalah amil. Dalam hal ini fi'ilnya. Wa masyghulun bihi wa huwa dhamirul ismis sabiqi. Dan masyghul bih itu adalah dhamir yang kembali kepada isim yang didahulukan. Ya, di dhamir yang kembali kepada masyghul anhu. Au mattasala bi dhamirihi. Ya, atau masyghul bih itu juga bisa jadi isim yang disandarkan kepada dhamir yang kembali ke masyghul anhu. Wa idza wajadal mithalu 'alal hay'atil madhkurati fal aslu anna dzalika lisma yajuzu fihi wajhani. Kalau kita menemukan permisalan yang sudah disebutkan tadi, ya misalnya ad-dha'ifa sa'atuhu, ya, maka hukum asalnya bahwa untuk lafadz atau untuk isim ad-dha'ifa itu boleh dibaca dengan 2 cara. Al-awwalu rajihun li salamatihi minat taqdiri. Yang pertama adalah pendapat yang rajih, yang lebih kuat. Karena tidak perlu ada takdir dalam i'rabnya. Wa huwa an yu'raba lismus sabiqu mubtada'an. Ya, yaitu isim yang pertama tadi itu di i'rab sebagai mubtada. Artinya dibaca marfu. Jadi bagaimana? Jadi ad-dha'ifu sa'atuhu. Bukan ad-dha'ifa tapi ad-dha'ifu. Kalau seperti itu maka ad-dha'ifu menjadi mubtada. Wal jumlatu ba'dahu khabarun. Dan jumlah sa'atuhu menjadi khobarnya. Wa jumlatul kalami hina idzin ismiyatun. Maka jumlah tersebut ya pada saat itu ketika dirafa'kan menjadi jumlah ismiyah. Li'annaha mabdu'atun bismin. Karena kalimat tersebut didahului oleh isim yaitu ad-dha'ifu. Ats-tsani marjuhun lihtiyajihi ila taqdirin. Cara membaca yang kedua ini pendapat yang marjuh, ya, yang lebih lemah. Karena dengan dibaca seperti ini, yaitu dinasabkan, nanti dia membutuhkan takdir. Wa huwa an yunsaba lismus sabiqu ala annahu maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin wujuban yufassiruhul madhkuru ba'dahu. Yaitu isim yang didahulukan tadi itu dinasabkan karena itu dianggap sebagai maf'ul bih terhadap fi'il yang wajib dihapus. Yang fi'il tersebut itu ditafsirkan oleh ya jumlah yang disebutkan setelahnya. Wa hadzal fi'lul mahdzufu la budda an yakuna muwafiqan lil madhkuri. Maka fi'il yang dihapus ini itu dia harus ya sama atau sesuai dengan jumlah yang disebutkan setelahnya. Ya. Ini maksudnya yang yufassiruhu. Maksudnya yufassiruhu, menafsirkan, itu artinya berarti harus sesuai. Sesuai dalam segi apa? Imma lafdzon wa ma'nan. Ya sesuai secara lafadz maupun makna, berarti sama persis. Kal mithalil awwali.
contoh yang itu, contoh yang sesuai secara lafadz dan makna itu adalah contoh yang pertama. Fa inna taqdira, karena sesungguhnya takdirnya, sa'atud dha'ifa sa'attuhu. Tadi aslinya adalah ad-dha'ifa sa'attuhu. Nah, di hadapan atau di depan lafadz ad-dha'ifa itu ada fi'il sa'attu yang dihapus. Ya. Au ma'nan, ya, atau kesesuaiannya itu secara makna. Ya, au ma'nan faqat, ya, secara makna saja. Kal mitsali tsani, contohnya adalah ya, yang contoh yang kedua. Fa inna taqdirahu jawaztu Muhammadan marartu bihi. Ya. Antara jawaztu dan marartu itu memiliki makna yang sama. Namun secara lafadz dia berbeda. Ya, aku berpapasan dengan Muhammad seperti itu. Ya, dan aku berpapasan dengannya. Au ghairu muwafiqin lafdhan wala ma'nan. Namun bisa jadi fiil yang dihapus tersebut tidak sesuai baik dari sisi lafadz maupun makna. Walakinnahu lazimun lil madhkuri. Namun, fiil tersebut merupakan konsekuensi dari jumlah yang disebutkan setelahnya. Kal mithalil akhiri. Contohnya adalah permisalan yang ketiga, yaitu yang terakhir. Fa inna taqdirahu ahantu Khalidan darabtu benahu. Ya, Khalidan aslinya adalah Khalidan darabtu benahu. Dan ini darabtu ibnahu, saya telah memukul anak laki-lakinya. Itu konsekuensinya, salah satu konsekuensinya saya itu menghinakan atau merendahkan Khalid. Ya, karena itu ahantu Khalidan darabtu ibnahu. Ya, saya merendahkan atau meremehkan Khalid, ya, saya memukul anaknya. Ya, jadi ahantu adalah konsekuensi dari darabtu ibnahu. Wa ala hadzal i'rabi fama ba'da lismi sabiqi jumlatun tafsiriyatun la mahalla laha minal i'rabi. Dengan di i'rab seperti ini, artinya isim yang pertama itu dibaca nasab, maka jumlah yang datang setelah misalnya Khalidan, yaitu darabtu benahu, maka jumlah yang datang setelahnya itu menjadi jumlah tafsiriyah, ya, jumlah yang menafsirkan, yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Wa jumlatul kalami hina idzin fi'liyatun. Kemudian kalimat tersebut nanti menjadi jumlah fi'liyah ketika itu. Li'annaha mabdu'atun bil fi'lil mahdzufi. Karena kalimat tersebut itu didahului oleh fi'il yang dihapus. Wa hadza ma'na qawlihi fala mawdi'a lil jumlati ba'dahu. Inilah maksud ucapan Ibnu Hisham, maka tidak ada kedudukan bagi jumlah setelahnya. Kita lihat catatan kaki. Hada ala ahadil qaulaini. Ya, i'rab yang seperti ini itu adalah salah satu dari dua pendapat i'rab. Wal akharu annal jumlata tafsiriyata ta'khudhu hukmal jumlatil mufassarati. Pendapat yang kedua bahwa jumlah tafsiriyah yang tadi disebutkan setelahnya itu mengambil hukum dari jumlah yang ditafsirkan. Artinya jumlah yang dihapus tadi. Fa in kana laha mahallun fattafsiriyatu laha mahallun. Kalau fiil yang dihapus tadi itu memiliki kedudukan, ya, atau jumlah yang dihapus tadi memiliki kedudukan, maka jumlah tafsiriyahnya juga memiliki kedudukan. Nahwu contohnya Khalidun al-wajiba yu'addihi. Ya, Khalidun al-wajiba yu'addihi. Maka pada lafadz ini,
yaitu Khalid mengerjakan tugas atau melaksanakan tugasnya. Fayu'attihi fi mahalli khobarin. Nah, lafadz yu'attihi ini menempati kedudukan khobar. Li'annaha mufassiratun lil jumlatil mahdhufati. Karena lafadz yu'attihi itu menafsirkan jumlah yang dihapus. Wa hiya fi mahalli raf'in khobarun lil mubtada'i. Dan dia menempati kedudukan rafa'nya khobar mubtada', yaitu Khalidun. Li'anna taqdira, karena takdirnya Khalidun yu'attil wajiba yu'attihi. Ya. Khalidun yu'attil wajiba yu'attihi. Maka yu'attil wajiba yang pertama itu menempati kedudukan khobar bagi Khalid. Ya, karena itu yu'attihi setelahnya juga menempati kedudukannya khobar. Wa illam yakun laha mahallun fattafsiriyatu kadzalika. Jika jumlah yang dihapus itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab, maka jumlah tafsiriyahnya juga demikian. Nahwu ad-dhaifa akramtuhu. Ya, ad-dhaifa akramtuhu. Ya, tamu tersebut aku memuliakannya. Fala mahalla lil jumlatil muqaddarati. Maka jumlah yang diperkirakan itu tidak memiliki kedudukan. Ya, karena jadinya akramtud dhaifa akramtuhu. Li'annaha jumlatun ibtidaiyatun. Ya, karena ini adalah jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah itu tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Fakadha at-tafsiriyatu. Maka demikian juga dengan jumlah tafsiriyah tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kita kembali ke atas. Qauluhu wa yatarajjahun nasbu fi nahwi Zaidan idribhu lit-talabi. Kemudian Ibnu Hisham melanjutkan, yaitu di sini dirojihkan atau lebih kuat dibaca nasab untuk contoh Zaidan idribhu, yaitu Zaid pukullah dia, lit-talabi, karena itu adalah jumlah tolabiyah, ya, meminta sesuatu, bentuknya dalam amr. Wa nahwu, kemudian contoh yang lain, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Muta'awwalun. Nah, kalau ini nanti ada takwilnya. Nanti akan dijelaskan. Wa fi nahwi wal an'ama khalaqaha lakum. Kemudian contoh yang kedua, dan dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu. Litanasub, ya, karena ada tanasub, ada keterkaitan. Wa nahwi abasharam minna wahidan nattabi'uhu. Ya, bagaimana kita akan mengikuti seseorang manusia biasa di antara kita. Wa ma Zaidan ra'aituhu. Ya, ini juga nanti akan ada dijelaskan untuk abasharam minna wahidan nattabi'uhu dan ma Zaidan ra'aituhu. Mengapa? Ini li ghalabatil fi'li. Karena penggunaan hamzah istifham dan ma nafiyah itu lebih banyak digunakan untuk fi'il. Nanti akan ada penjelasannya. Taqaddama anna lismul masyghulu anhu yajuzu fihi ar-raf'u wan nasbu. Telah berlalu penjelasan bahwa untuk masyghul anhu, yaitu isim yang diletakkan di awal, itu boleh dibaca dengan dua cara, yaitu dengan dirofakkan atau dinasabkan. War-raf'u arjahu. Dan dibaca dengan rofa itu lebih rajih. Wala takunul mas'alatu hina idzin min babil istighali. Namun kalau dibaca rofa, maka pembahasan itu adalah
saat itu pembahasannya bukan termasuk bab istighol. Ya, hanya mubtada dan khobar biasa. Mengapa? Li'adami sidqit ta'rifi alaihi. Karena ketika itu dia tidak sesuai dengan definisi istighol yang telah disebutkan di atas. Lakinnahu qad yatra'u 'ala lismis sabiqi ma yurajjihu nasbahu. Ya, namun terkadang ya terhadap isim yang didahulukan tadi itu tiba-tiba ada amil yang merojihkan nasabnya. Ya, au yujibuhu, atau mewajibkan nasab. Au yujibur raf'ah, atau mewajibkan dibaca marfu. Ya, jadi isim yang awal tadi kadang bisa rojih nasab. Ya, kadang wajib nasab, kadang wajib rafa. Au yajuzul wajhain au yujawwizul wajhaini ala haddin sawain. Ya, atau ada amil yang membolehkan dua cara baca, yaitu dibaca nasab atau rafa ala haddin sawain. Ya, dengan artinya sama hukumnya. Ya, mau dibaca rafa boleh, mau dibaca nasab boleh, ala haddin sawain. Ya, sama saja hukumnya ketika dibaca itu, tidak ada yang lebih rajih. Fayatarajjahu nasbul masyghuli anhu fi thalathi masail. Masyghul anhu atau isim yang diletakkan di awal itu rajih, ada saatnya dia lebih kuat dibaca nasab, ya, lebih rajih dibaca nasab. Dan itu ada dalam 3 permasalahan. Al-ula an yaqa'a ba'dal masyghuli anhu fi'lun dalun ala talabin. Setelah masyghul anhu atau setelah isim yang didahulukan tadi, itu ada fi'il yang menunjukkan akan tolab, ya, akan permintaan. Nahwu Khalidan akrimhu. Contohnya Khalid, muliakanlah dia. Ya, yang disuruh memuliakan itu anta. Ya, jadi Khalidan, ya, maka engkau muliakanlah Khalid. Fayatarajjahu nasbul masyghuli anhu Khalidan ala raf'ihi. Pada saat seperti ini, ya, lebih rajih atau lebih baik kita menasabkan masyghul anhu dibandingkan merafa'kannya. Li'annahu law rufi'a la saratil jumlatu ba'dahu khabaron. Ya. Sebab jika kita merafa'kannya, merafa'kan Khalid, jadinya Khalidun akrimhu, maka jumlah setelahnya yaitu akrimhu menjadi khabar. Wal ikhbaru bil jumlati talabiyyati wa in kana jaizan 'indal jumhuri fahuwa ala khilafil asli. Karena mengkhabarkan atau membuat khabar dengan jumlah thalabiyah, ya, walaupun itu dianggap boleh menurut jumhur ulama nahwu, namun ini berlawanan dengan hukum asal. Mengapa? Li'anna thalabiyata la tahtamilus sidqa wal kadhiba. Karena jumlah thalabiyah itu tidak ada kemungkinan jujur atau dusta. Ya, padahal biasanya jumlah khabariyah itu adalah jumlah atau suatu kalimat yang memungkinkan bagi kita untuk kita katakan pada pengucapnya, Anda jujur atau Anda dusta. Sedangkan jumlah thalabiyah itu kita tidak bisa mengatakannya. Ya, muliakanlah dia, kamu jujur. Nah, tidak bisa kita katakan demikian. Ya, karena itu berlawanan dengan hukum asal. Ya, walaupun boleh menurut sebagian atau menurut jumhur ulama nahwu. Fa in qila ma tawjihur raf'i fi qawlihi ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Maka jika dikatakan, nah apa sisi pendalilan dirofakkannya
lafadz as-sariqu dan as-sariqatu dalam firman Allah Ta'ala, yaitu was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potonglah kedua atau tangan keduanya. Fa inna dhahirahu anna talaba khabarun. Karena kalau kita lihat secara zahir, tolabnya yaitu faqta'u itu adalah khabar. Wa qad ajma'a as-sab'atu 'ala ar-raf'i. Dan 7 ulama qiraah itu sepakat membaca as-sariqu dan as-sariqatu dengan merofakkannya. Tidak ada yang membacanya dengan nasab. Fal jawabu, maka kita jawab annahu muta'awwalun. Karena itu ditakwil. Ya, kama qala Ibnu Hisyamin rahimahullahu. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hisyam rahimahullahu dalam matan Qatrun Nada tadi. Ya, kita lihat catatan kaki. Hadza ta'wilu li Sibawaihi. Ya, i'rab yang ditakwilkan seperti ini itu adalah pendapat dari Sibawaihi. Wa ammal mubarradu fal i'rabu indahu ala zahiril ayati. Adapun menurut al-mubarrad, nah beliau adalah juga ulama nahwu ya rahimahullah. Maka kalau menurut beliau i'rabnya itu mengikuti zahir ayatnya. Fatakunu jumlatu faqta'u khabaron. Maka menurut beliau lafadz faqta'u itu menjadi khabar bagi as-sariqu dan as-sariqatu. Wala ta'wilun. Maka tidak ada takwil di situ. Unzur ma'anil Qur'ani. Nah, kita dapat melihatnya pada kitab Ma'anil Qur'an liz-Zujjaji. Ya, tulisannya Az-Zujjaj. Az-Zujjaj ini merupakan salah satu murid dari Al-Mubarrad. Wal kamilu fil lughati wal adabi, atau pada kitab Al-Kamilu fil lughati wal adab tulisan Al-Mubarrad. Wanzur kitab Sibawaihi, atau kita juga bisa melihat kitab Alkitabnya Sibawaihi. Kita lihat atas lagi, ala annal khabara mahdzufun. Ya, ditakwil dengan takwilnya adalah ada khabar yang dihapus. Takdiruhu, takdirnya, mimma yutla alaikum hukmus sariqi was sariqati faqta'u aydiyahuma. Nah, di antara apa yang dibacakan kepada kalian atau disampaikan kepada kalian adalah hukum mengenai pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah potonglah tangan mereka berdua. Fa hadzful khabari mimma yutla alaikum, maka fa khudhifal khabaru mimma yutla alaikum. Maka khabar mimma yutla alaikum itu dihapus. Thumma khudhifal mudhafu hukmu. Kemudian juga dihapus mudhafnya yaitu hukmu. Wa uqimal mudhafu ilaihi muqamahu. Kemudian mudhaf ilaih yaitu as-sariqu dan as-sariqatu itu menempati kedudukannya hukmu. Wal fa'u harfu isti'nafin. Dan huruf fa adalah huruf isti'naf. Ya, yaitu jumlah atau membuat huruf yang membuat jumlah yang tidak ada hubungannya dengan jumlah sebelumnya. Li bayanil wa jumlatut talabi isti'nafiyatun. Maka jumlah tolab tadi adalah jumlah isti'nafiyah. Li bayanil hukmi, untuk menjelaskan hukum. Falam taqa khabaron kama huwa adh-dhahiru. Maka dia tidak dianggap sebagai khobar sebagaimana yang nampak. Ya, kalau dihukumi sebagai khobar itu adalah pendapatnya Al-Mubarrad. Al-mas'alatu tsaniyatu, permasalahan yang kedua, an yakuna lismul masyghulu anhu muqtarinan bi 'atifin masbuqin bi jumlatin fi'liyatin.
bahwa isim masyghul anhu atau isim yang didahulukan tadi itu bersambung dengan huruf ataf. Yang huruf ataf tersebut didahului oleh jumlah fi'liyah. Kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah pada firman Allah Ta'ala, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin wal an'ama khalaqaha. Ya, dia telah menciptakan manusia dari nutfah, ya, dan tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Dan dia telah menciptakan ternak, ya, untukmu nanti, lakum. Fal an'ama mansubun bi fi'lin mahdhufin. Maka lafadz al-an'ama itu mansub dengan fi'il yang dihapus. Ai wa khalaqal an'ama. Nah, yang dihapus adalah fi'il khalaqa. Wa hasunan nasbu. Nah, jadi pada saat ini yang dibaik al-an'ama itu dibacanya bukan dengan rofa tapi dengan nasab. Liyu'tifa jumlatan fi'liyatan wa hiya jumlatu wal an'ama ala jumlatin fi'liyatin taqaddamat. Mengapa? Itu untuk mengatofkan jumlah fi'liyah, yaitu jumlah wal an'ama dan khalaqa yang ditakdirkan terhadap jumlah fi'liyah yang sebelumnya, yaitu khalaqal insana. Ya, wahiyya khalaqal insana. Wa hadza fihi tanasubun. Nah, dan di sini ada tanasub, ada keterkaitan. Wa hadhihi qira'atus sab'ati. Dan ini adalah qira'ah sab'ah. Artinya 7 imam qira'ah itu membacanya dengan menasabkan lafadz al-an'ama. Al-mas'alatu tsalitsatu, permasalahan yang ketiga, an yaqa'al masyghulu anhu ba'da adatin yaghlibu an yaliyaha al-fi'lu. Ya, permasalahan yang ketiga, bahwa masyghul anhu atau isim yang didahulukan tadi itu terletak setelah adat. Ya, adat yang biasanya itu bersambung dengan, atau secara mayoritas dia itu bersambungnya dengan fi'il. Ya, dengan fi'il. Ya, bukan dengan isim. Ka hamzatil istifhami. Contohnya adalah hamzah istifham. Hamzah istifham itu lebih banyak bersambung dengan fi'il. Wa mannafiyati wa ghairihima. Dan juga manafiyah dan juga selain keduanya yang lebih banyak digunakan orang Arab untuk bersambung dengan fi'il. Nahwu awalidaka ihtaramtahu. Ya, awalidaka ihtaramtahu. Ya, apakah ya ayahmu yang engkau hormati? Nah, di sini ada hamzah istifham. Ya, ada hamzah istifham. Walaupun di situ bersambung dengan isim, yaitu walida, namun nanti akan ada atau biasanya hamzah itu dia bersambung dengan fi'il. Ya, karena itu lebih baik walida itu dibaca mansub sebagai maf'ulun bihi. Ya. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya adalah firman Allah Ta'ala, abasyaram minna wahidan nattabi'uhu. Ya. Bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia di antara kita? Maka hamzah istifham itu biasanya bersambung dengan fi'il. Fabasyaron maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin yufassiruhu al-madhkuru. Maka lafadz basyaron dalam ayat ini adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Yang fi'il tersebut ditafsirkan oleh yang disebutkan setelahnya, yaitu nattabi'u. Wa jumlatu nattabi'uhu tafsiriyatun. Kemudian jumlah nattabi'uhu adalah jumlah tafsiriyah. Wa innama turajjihun nasba. Wa innama tarajjahan nasbu.
Ya, dan sesungguhnya yaitu hanya nasab saja yang dirojihkan dalam perkara ini. Li'annahu law rufi'a la sara mubtada'an. Karena kalau dibaca marfu menjadi abasyarum minna, maka basyarun di sini menjadi mubtada'. Wa raf'ul mubtada'i ba'da hamzatil istifhami ma'a jawazihi qalilun. Ya, padahal merofakkan mubtada' setelah hamzah istifham, walaupun itu hukumnya boleh, namun itu sedikit digunakan oleh orang Arab. Likathrati dukhuliha 'alal af'ali. Ya, karena hamzah istifham itu kebanyakan digunakan oleh orang Arab bersambung dengan fi'il. Wa mithluha mannafiyatu. Demikian juga manafiyah. Nahwu ma sadiqan ahantuhu. Ya, tidaklah aku akan merendahkan atau menganggap remeh sahabat. Fasadiqan maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin. Maka lafadz sadiqan adalah maf'ul bih untuk fi'il yang dihapus. Wa jumlatu ahantuhu tafsiriyatun. Kemudian jumlah ahantuhu itu adalah jumlah tafsiriyah. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.